Selama ini dia ada di sini. Selama ini dia ada di sini, Mas. Dia masih ada di pohon ini. Karena dia melakukan gantung diri di pohon ini. Jiwanya itu, rohnya itu masih terikat di pohon ini sampai hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya langsung on kamera di sini ya, teman-teman. Ini karena dari tadi saya seperti mendengar orang yang sedang menangis. Tapi ini seperti bukan suara makhluk halus, teman-teman. Ini seperti suara manusia. Dan yang saya dengar itu seperti suara laki-laki. Pak, ini enggak jauh dari sini kalau saya dengarnya ini. Seperti dekat suaranya, teman-teman. Maka ini saya langsung mencari, saya langsung on kamera ya. Tapi ini di pekarangan nih loh. Tadi sempat jelas sekali suara tangisan itu. Dari mana tadi ya arahnya ya? Astagfirullahaladzim. Masa iya sih? Kalau memang ada seseorang yang menangis di sini tuh, untuk apa? Ngapain coba harus di tempat seperti ini ya kan? Kita kesini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ini saya mendengarnya lagi nih. Saya mendengar suara tangisan ini. Ini suara laki-laki, teman-teman. Jelas sekali nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini dia, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas? Mas? Iya. Astagfirullahaladzim. Ngapain, Mas? Kok Masnya menangis pala di sini? Kenapa, Mas? Hah? Kok menangis di pekarangan seperti ini sih? Enggak, Mas, ya ada tujuan apa ke sini? Oh, enggak, tadi saya cuma lagi kebetulan lewat aja, Mas. Terus tiba-tiba saya mendengar suaranya Mas yang sedang menangis di daerah sini. Jadi saya mencoba mencari dan menghampiri Mas ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oh, saya merasakan sesuatu, teman-teman, di pohon ini ternyata. Ya, saya ternyata merasakan sesuatu di pohon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan ada sesuatu kehidupan yang terjerat di pohon ini, teman-teman. Ya, saya merasakan jelas sekali. Mas, ini saya boleh bertanya sesuatu nggak? Ini Mas tahu nggak? Pohon ini tuh ada apa coba? Kenapa Mas menangis di pohon ini, depan pohon ini persis? Iya. Kalau Mas mengetahui sesuatu, cerita saja, Mas, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti saya bisa bantu masalah Mas, ya kan? Ya, saya sebelumnya datang ke sini itu hobi saya. Mengenang adiknya Mas. Maksudnya gimana kok datang ke pohon ini untuk mengenang adiknya Mas? Emang kenapa adiknya Mas? Karena dia Astaga, Mas. dia bunuh diri di sini. Astagfirullahaladzim. Ini. Pantas saja saya merasakan sesuatu hal yang memang aneh di pohon ini, teman-teman.
Dia bunuh diri dengan cara gantung diri, benar? Iya. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu saya merasakan tadi ada sesuatu yang terikat teman-teman di sisi pohon ini. Ternyata memang benar ada seseorang yang bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon ini. Kenapa kok adiknya Mas bisa gantung diri di sini? Dan kenapa juga astagfirullahaladzim, kenapa juga Mas malah menjenguknya itu di pohon ini? Kenapa nggak di pemakamannya, Mas? Hah? Sudah dimakamkan kan? Kenapa coba? Astagfirullahaladzim, Mas sabar, Mas. Teman-teman, sebenarnya Mas ini merasakan kesedihan yang sangat dalam sampai dia itu menangisnya itu seperti benar-benar masa kehilangan gitu ya. Ini sangat susah sekali diajak komunikasi. Mungkin kita butuh beberapa waktu sebentar ya untuk Mas ini bisa tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia masih terikat di sini, teman-teman. Dia masih terikat di sini. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, sudah tenang? Bisa ceritakan sekarang? Biar saya bisa bantu tentunya. Kenapa, Mas? Apa penyebabnya Dek Mas bisa bunuh diri sini? Saya nggak tahu dari ngomong terus ya. Ada saya. Iya, adeknya Mas kenapa? Istri. Astagfirullahaladzim. Adeknya Mas, istrinya Mas. Maksudnya kalian itu saudara kandung tapi menikah gitu atau gimana? Hah? Hah? Mas, sebenarnya belum menikah, Iya, lalu? tapi kita terikat cinta terlarang. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu semua bisa terjadi, Mas? Awal mulanya itu seperti apa? Kenapa Mas bisa menjalin hubungan dengan adik kandung Mas sendiri? Hah? Semua itu hanya Kenapa, Mas? Astagfirullahaladzim. saya bingung mau menceritakan. Allah, ya Allah. Awal mulanya itu kita berdua merantau kota. Lalu merantau bersama. Iya, tinggal bareng. Karena memang dari kecil kita itu selalu bareng terus, tidur bareng. Dari kecil sampai dewasa tidur bareng satu kamar. Waktu di rumah sebelum berangkat merantau, itu sebenarnya sudah enggak tidur bareng, tapi karena di perantauan, karena kita tidak punya siapa-siapa, kita hanya berdua, jadi kita pikir karena kita asli, jadi kita harus tinggal bareng agar bisa menjaga satu sama lain. Iya. Tapi nggak tahu kenapa bisa terjadi. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik, Mas. Itu perbuatan yang sangat. Iya, Astagfirullahaladzim. awalnya itu saya juga tidak sadar kenapa bisa melakukan seperti itu. Astagfirullahaladzim.
saya habis mandi, terus saya tiba-tiba tertarik sama dia. Gitu. Lalu Mas memaksa dari awal itu atau gimana? Atau memang sama-sama mau? Iya. Awalnya saya pendam sendiri itu perasaan itu, tapi karena nggak tahu rasa langsung saya ini benar-benar tidak bisa dikontrol. Oh, Iya, jadi malam-malam saya pegang-pegang dia, terus kejadian. Karena saya juga tidak tahu, ternyata ada saya juga sama-sama mau. Jadi oh, ya Allah, ternyata ceritanya itu seperti itu ya teman-teman. Ini adalah suatu hubungan yang sangat terlarang ya. Sudah berzina, berbuat zina dengan saudara kandung sendiri lagi. Itu ya Allah. Mas itu pemikirannya itu di mana sih Mas? Ya Allah. Nah ini mungkin karena faktor dari kecil itu kedekatannya itu memang sangat dekat sekali ya teman-temannya. Tapi memang wajar sih kalau menurut saya, karena saudara kandung itu memang harus dekat ya dengan saudaranya ya. Tapi ini dari kecil sudah tidur bareng, main bareng, sampai dewasa, sampai sekolah tuh sudah tidur satu kamar bareng ya. Lalu mungkin karena masnya ini sudah birahi ya, waktu merantau bareng pun mereka satu kontrakan, satu kos, karena lebih irit gitu ya Mas ya. iya, Karena juga biar uang bisa terkumpul, biar sama-sama bisa mengirim uang ke kampung, ke keluarga orang tua ya kan. awalnya itu Pemikirannya seperti itu, pemikirannya ya. Namun nggak disangka iya, justru malah pemikiran kotor ya. iya. Kenapa jadi seperti ini? Terus karena kandungan adik saya Hah? sudah sah, Astagfirullahaladzim. terus dia minta dinikahin, terus kita pulang, Ya, kita nekatkan untuk memberanikan diri bilang sama orang tua kita. astagfirullah. Tapi ternyata saya dimarahin, kita berdua dimarahin, terus saya dibuang dari keluarga itu. Terus karena adik saya juga, karena sudah terlanjur sama-sama sayang sama saya, dan saya pun juga seperti itu. Cuma saya melarang, jadi adik saya depresi, lalu dia bunuh diri di pohon ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sampai adanya Mas tuh hamil anak kandung Mas sendiri ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini sangat di luar nalar ya teman-teman. Ini seperti hubungan bukan hubungan selayaknya manusia, tapi sudah seperti hubungan selayaknya binatang ya kan. Binatang kan kalau berhubungan itu nggak mandang mau saudara, mau ibu, mau bapak ya kan. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Jadi gantung diri dalam kondisi sedang hamil di pohon ini. Apa Mas tahu? Saya merasakan bahwa jiwa, arwah, roh adik Mas itu masih ada di pohon ini. Mas tahu nggak? Saya nggak tahu. Karena setiap orang yang melakukan bunuh diri dengan gantung diri itu pasti arwah atau rohnya itu akan terikat terus di tempat orang yang sedang dilakukan gantung diri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba memanggilnya ya Mas ya. Iya. Kamu jangan kaget, karena dari tadi pun adik Mas itu sudah melihat Mas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ya Amul Roh, Ya Amul Jasad, Ya Amul Qarin, Ya Amul Gaib, Mawujud, Mawujud.
Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Benar ini mas, ini ada kamu. Iya. Jadi selama ini dia ada di sini. Selama ini dia ada di sini mas. Dia masih ada di pohon ini. Karena dia melakukan gantung diri di pohon ini. Jiwanya itu, rohnya itu masih terikat di pohon ini sampai hari kiamat nanti. Setiap mas kesini, adik mas itu melihat mas di sini, menyaksikannya. Astagfirullahaladzim. Dan dia pun ikut menangis mas. Hubungan terlarang seperti ini teman-teman, jangan. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong apa? Tolong bebaskan kamu dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu nggak bisa bebas dari tempat ini? Itu karena dari kesalahan kamu sendiri yang fatal. Kamu telah memilih jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sendiri yang mengikat diri kamu di pohon ini sebenarnya. Kamu masih ingat kejadian di mana kamu mengakhiri hidup kamu? Masih ingat kan? Kamu mengakhirinya dengan cara kamu itu gantung diri. Itu mengikat leher kamu di pohon ini. Itu makanya kamu nggak bisa kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Oh, saya bisa memeluk adik saya. Nggak bisa mas. Mungkin kalau masnya mau minta maaf itu nggak apa-apa, tapi untuk memeluk itu belum bisa. Tolong. Oke. Maafin abang. Selama ini sangat salah sama adek. Maafin. Semoga ada di sana yang tenang. Apa yang ingin kamu sampaikan juga ke abang kamu ini? Astagfirullahaladzim. Adik kamu mengatakan bahwa dia juga meminta maaf kepada kamu, bahwasanya dia itu tidak bisa menemani sampai akhir hidup kamu. Adik kamu sayang sama kamu, cinta sama kamu. Dia berpesan, hiduplah selayaknya orang lain, menikahlah dengan orang lain. Hapuslah ingatan kamu tentang dirinya. Carilah pasangan yang lebih baik. Seperti itu, dia berpesan seperti itu. Tapi saya masih kepikiran hati saya terus. Astagfirullahaladzim. Ya memang kalau memang sudah seperti itu, rasa sayang dan rasa cinta ya teman-teman, memang susah untuk dilupakan ya teman-teman. Tapi
tapi hal seperti ini ya, kejadian seperti ini itu memang harus dimusnahkan dan dilupakan, karena sangat nggak wajar sekali. Dia hanya meminta luangkan waktu untuk mendoakannya. Dia meminta agar masnya itu bertobat, sholat 5 waktu seperti itu, dan jangan sampai melakukan hal yang sama seperti adik mas ini lakukan ya. Setelah Insya Allah saya mau bertobat. Insya Allah. oh, kamu mau pergi? Memang saya sudah bisa merasakan bahwa kamu itu memang sudah tidak bisa bertahan lama untuk mewujudkan diri kamu. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silahkan pergi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sini mas. Sebenarnya adik mas itu meninggal bunuh diri itu sudah lama, sudah hampir 2 tahun, tapi mas belum bisa melupakan, dan sampai saat ini mas belum sanggup untuk mencari pengganti dari adik mas itu. Ya karena saya belum bisa melupakan semua. Tahu sih ya. Jadi saran saya mas ya, mas lupakan, mas bertobat, karena perbuatan mas itu naudzubillah sekali ya, sangat dilarang oleh agama ya. Dan biarpun mas dari awal mas kan sudah bilang ya, sudah orang tua sudah tidak menginginkan mas lagi ya, pulang temui orang tua, bersujud dan minta maaf lah atas semua perbuatan mas ya. Mungkin itu jalan satu-satunya ya. Itu kalau orang tua saya tetap menolak gimana? Ya intinya mas sudah berusaha, besok mas menemuinya lalu ditolak, jangan menyerah. Beberapa waktu kemudiannya lagi mas datang lagi dan berusaha terus untuk meminta maaf ya mas ya, karena maaf dari orang tua itu sangat penting sekali. Iya. Astagfirullahaladzim. Mas. Dan mas, jika mas ingin datang ke sini itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa datang ke sini, terus datang ke makamnya mendoakan juga ya, sholat juga mendoakan ya. Ya astagfirullahaladzim. Apa mas menyesal perbuatan seperti ini? Iya, sangat menyesal karena setelah kejadian ini banyak masalah yang selalu berdatangan. Jelas, pasti saudara mas, tetangga mas, saudara jauh. Saya sangat menyesal. Iya kan, itu semua mengasingkan mas kan. Iya. Ya teman-teman, kejadian seperti ini ya, saya sudah menjumpai itu bukan hanya 1 atau 2 kali ya teman-teman, karena kejadian seperti ini itu sudah di Indonesia, negara kita ini sudah ya lumayan lah, ada beberapa yang melakukan memang seperti ini, hubungan satu saudara kandung. Jangan sampai kalian semua ya terjerat hubungan yang terlarang seperti itu ya teman-teman ya, karena itu sangat membahayakan untuk diri kalian ke depannya lagi nanti ya teman-teman. Jika kalian melakukan hubungan seperti itu, membahayakan di akhirat dan juga di dunia. Niscaya karma dari Allah SWT itu pasti ada teman-teman. Hidup kalian tuh nggak bakal tenang biarpun kalian masih hidup, karena kalian melakukan kesalahan yang sangat besar sekali. Astagfirullahaladzim. Terus ini tujuan mas kemana ini sekarang? Saya sudah menjenguk Ya, tempat ini, jadi saya biasanya langsung pulang. langsung pulang. Ya ke rumah saya sendiri. Arahnya kemana pulangnya? Oh, ke sana. Iya. Kebetulan sekali ya teman-teman. Gimana kalau kita bareng aja ya?
Enggak mas. Hah? Saya sendiri nggak apa-apa mas. Sendiri? Iya. Oh seperti itu. Apa mas mau di sini memang? Terus saya mau masih di sini dulu karena saya juga sudah lama nggak kesini, jadi ya mau masih di sini dulu. Takutnya. Terima kasih mas sudah membantu mempertemukan saya sama adik saya kembali tadi. Sama-sama. Ya udah, karena kalau itu keinginan mas nggak apa-apa ya. Saya memakluminya. Tapi yang jelas kalau mau berdoa tulus dari dalam hati ya mas. Iya. Berdoa kepada Allah SWT lah ya. Doakan adik mas. Yaudah teman-teman, mungkin cukup sekian ya lulusan saya pada malam hari ini. Ini saya mendapatkan cerita atau pelajaran yang sangat berarti sekali pada malam hari ini. Semoga pelajaran pada malam ini pun bisa meresap kepada diri kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabar ya mas ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim.